Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati Kepala TPQ Ashifa Darmasraya Ustazah Khalifatur Rif'ah SPDI beserta jajaran ustaz dan ustazah, sekaligus perkenalan ayah bunda. Pertama yang MC tadi namanya Ustadz Sofwan Khairi, beliau asli Bangko, Jambi, menikah dengan orang Sikabau. Lah jadilah orang Padang gini. Ada Ustadz Faizal Amin, beliau asli Padang Sari Sitiung 5, dan santri kita yang di dalam, yang di cabang Padang Sari itu juga ada sekitar 80-an santri yang belajar di dalam. Nah, Ustadz Faizal Amin ini yang mengkoordinir, membantu, mengontrol di kelas yang di dalam, yang di Sitiung 5. Ada Ustadz Warman, asli Siguntur, tinggal di perumahan Villa Mindawa. Kemudian ada Ustadz Khalil, beliau tinggal di Campur Jaya Sitiung 5. Qadarullah hari ini belum bisa hadir karena ada acara di Padang. Kemarin berangkat ke Padang dan belum bisa untuk pulang membersamai kita ayah bunda. Kemudian ada Ustadz Debi, beliau tinggal di Pulau Punjung, ya, asli Pulau Punjung, Kubang Panjang. Kemudian Ustazah Kepala TPQ namanya Ustazah Khalifatur Rif'ah. Nah, ini yang paling saya hafal namanya bunda. Bukan hanya namanya saya hafal, karakternya tahu saya. Beliau istri saya yang membantu mengontrol di rumah Quran Ashifa. Ada Ustazah Suci, beliau asli Solo. Alhamdulillah Allah takdirkan ke Darmasraya, paginya mengajar di SDIT dan sorenya membantu mengajar di rumah Quran Ashifa. Ada Ustazah Ririn, asli Kampung Surau, Pulau Punjung. Beliau juga paginya mengajar di SDIT dan sorenya membantu di rumah Quran. Ada Ustazah Dela Nabila, beliau tinggal di Bukit Mindawa, Sitiung 5, masih kuliah di kampus Undari dan sorenya juga membantu mengajar. Ada Ustazah, pas ya? Cukup Ustazah. Jadi lebih kurang ada 10 ayah bunda yang mengajar di TPQ Ashifa, dan juga ada 4 guru yang mengajar di kelas Padang Sari Sitiung 5. Jadi dengan murid, ya alhamdulillah, ini kehadirannya sebenarnya belum ada sepertiganya, karena total murid kita itu 275 kalau hadir semua. Ini alhamdulillah yang hadir ada mudah-mudahan separuh, yang separuhnya diwakilkan oleh ayah bunda yang hadir ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, yang kita muliakan, kita hormati, dan juga para santriwan dan santriwati TPQ Ashifa Darmasraya yang kami sayangi dan kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sekaligus juga ujian. Anak itu bisa menjadi nikmat tapi juga ujian ya bunda.
yang setiap waktunya orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu kenapa ada istilah orang tua dengan anak itu terikat. Anak masuk surga, pertama yang dipanggil oleh Allah itu kedua orang tuanya. Dan anak masuk neraka, pertama yang dipanggil juga kedua orang tuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mendidik anak suatu kewajiban, tapi hidayah bukan urusan orang tuanya. Maka yang paling penting adalah tugas orang tua mendoakan, mendidik, menasehati, menegur. Urusan hidayah itu murni urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat bukan tentang hasil, tetapi tentang sejauh mana kita maksimal dalam mendidik anak. Nah, itu yang dimintai pertanggungjawaban, Bunda. Bukan tentang hasil. Oh, anak kita soleh, anak kita belum soleh, itu hasil. Tapi ikhtiar kita itu yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Karena di masa lalu, di antara 5 anak dari Nabi Nuh alaihi salam, dari 5 anak ini, anak yang keempat namanya Kan'an, satu anak yang durhaka sampai meninggal. Artinya apa? Nabi Nuh dengan istri juga tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Lut, istrinya durhaka, anaknya durhaka. Maka ketika Allah timpakan bencana, faminhum man arsalna alaihi hasiba, Allah timpakan hujan batu, istrinya ikut dibinasakan di dalam bencana hujan itu, hujan batu itu. Itu artinya apa? Suami juga tidak bisa memberikan hidayah kepada istri. Istri juga tidak bisa memberikan hidayah kepada suami. Karena bukan itu yang dimintai pertanggungjawaban, tetapi sejauh mana suami bisa menjadi pemimpin bagi istrinya. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki yang sudah menikah, qawam, dia pemimpin. Siapa yang dipimpinnya? 'Alan nisa, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Jadi bukan tentang hidayahnya, tapi tentang sejauh mana ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita tidak terlalu lama, kita jadwalkan paling lama jam 11 selesai. Karena kita mulai jam 9, insya Allah setengah 11 selesai. Nah, sehingga lebih cepat pulang, lebih cepat beres-beres rumah. Karena bisa jadi pas kesini tadi belum selesai urusan rumah. Ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kita pelajari bersama, termasuk kami, ustaz-ustazah bukan sempurna, kami juga masih belajar. Ada 5 poin, kita sebut dengan 5P, supaya mudah ngingatnya ya bunda. Ada 5P. 1, pendengaran. Yang kedua, penglihatan, sam'uhum wa absaruhum. Yang ketiga, perasaan. Yang keempat, panutan. Yang kelima, pengajian. 5 ini harus tertunaikan oleh orang tuanya. Pertama, memperdengarkan yang baik-baik kepada anak. Ini kunci karakter dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata memberikan pelajaran kepada kita. Kunci karakter dari anak pertama adalah apa yang sering kita perdengarkan kepada anak. Dia akan terbentuk karakter diri. Bisa diuji ayah bunda. Kalau anak sering mendengarkan lagu rock, relatif karakternya keras. Makanya beda anak pinggir laut dengan anak kota, anak pinggir laut dengan anak di desa, karakternya berbeda. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah apa yang sering didengar. Karena orang pinggir laut biasanya manggil anaknya itu suaranya keras, memang harus keras, kalau nggak keras nggak dengar. Makanya kalau orang tua sering memanggil anak dengan panggilan yang keras,
maka relatif karakter anak keras. Ada hukum tanam tuai namanya. Saya pernah jam 11 ditelepon oleh jamaah dari Kota Baru. Jam 11 malam. Biasanya kalau jam 11 malam nelpon saya itu penting. Ya, kalau enggak jarang yang nelpon malam-malam. Akhirnya saya angkat. Ada ibu-ibu yang nangis-nangis. Karena nangis saya tanya, "Kenapa ibu?" "Ini Ustaz, anak saya barusan itu nyebut saya setan Ustaz." Itu ibunya nangis-nangis. Anaknya bilang ibunya setan. Saya enggak kaget ayah bunda, karena saya udah paradigma saya udah mengatakan ini berarti ada yang ditanam ini. Akhirnya saya tanya, "Mohon maaf Bu, pernah nggak dulu ibu manggil anak dengan panggilan setan?" Beliau ingat-ingat, "Oh pernah Ustadz, tapi udah lama beberapa tahun yang lalu." Itu yang ibu tanam, sekarang ibu tuai. Maka hati-hati, jangan pernah memanggil anak dengan panggilan yang tidak baik, karena itu akan berakibat terhadap karakter diri. Mohon maaf, anak pulang ke rumah bawa nilai ada yang 4, ada yang 5. Nyampe rumah kita marahi, "Oh dasar goblok, mengbodoh kamu, nggak pinter-pinter." Apa yang terekam, yang terdengar bodoh, yang terdengar goblok, dan itu akan masuk ke dalam hatinya. Maka ketika itu yang sering didengarkan, bahkan ada orang tua yang terlalu jujur kepada anak. Mentang-mentang anaknya hitam dipanggil, "Hei Tam, sini Tam." Ya, anaknya sedih gitu, "Aduh bang hitam," udah hitam dipanggil hitam lagi. Nah, itu jujur tapi kurang baik. Walaupun anak kita hitam, jangan pernah dipanggil dengan panggilan kalian atau panggilan hitam. Warna kulit bukan urusan orang tua. Bentuk hidung bukan urusan orang tua. Orang tua nggak bisa nentuin itu. Orang tua nggak bisa menjamin anaknya yang lahir itu. Itu urusan Allah ya bunda. Urusan orang tua itu cuman dititipi sama Allah. "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi." Sesungguhnya manusia itu diciptakan di dalam rahim seorang ibu. Bi arba'ina yauman nutfah. Dari setetes air bertemu dengan sel telur. Summa yakunu 'alaqah. Kemudian menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghah. Kemudian menjadi segumpal daging. Setelah usia kandungan 120 hari, wa yursalu 'alaihi al-malaku wa yanfukhu fihi ruh. Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Artinya apa ya benar rahmati Allah? Rahim ibu itu hanya ditumpangi oleh Allah sebagai perantara, tapi yang menciptakan prosesnya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, maka itu yang terjadi. Maka ketika lahir seorang anak, apapun bentuk hidungnya, apapun warna kulitnya, maka tidak boleh kemudian kita menolak akan takdir Allah itu. Semua harus kita syukuri. Ya bunda rahmati Allah, di akhirat tidak pernah Allah menyebutkan bahwa surga dan neraka itu berdasarkan warna kulit. Tidak pernah. Putih surga, hitam neraka. Itu tidak ada tuh. Tidak ada berdasarkan warna kulit. Tidak pernah ada. Ya, karena warna kulit ini genetik. Memang lahirnya udah gitu. Saya dulu waktu SD ketika cerita-cerita, "Oh, enak. Siapa yang ke kota nanti kulitnya berubah putih." Waktu SD saya pengen tuh, "Oh, ke kota kayaknya enak." Buktinya saya di Padang 5 tahun nggak berubah warna kulit saya. Tetap kayak gini saya dari dulu, Pak. Katanya pulang dari Padang kulit putih bisa berubah kulitnya. Nggak berubah 5 tahun di Padang. Nggak berubah, Pak. Tetap kayak gini. Oh, berarti dulu yang disampaikan nggak bener itu. Katanya kalau pulang dari Padang kulitnya putih. Karena masih kecil-kecil SD percaya aja tuh. Ah, besok ke Padang biar putih. Ternyata enggak. 5 tahun pun nggak berubah warna kulitnya. Ini genetik bawaan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, maka jangan sampai keluar dari lisan orang tuanya sesuatu yang negatif kepada anak, apapun kondisinya.
Ya. Jangan yang negatif keluar. Semuanya adalah butuh proses. Semuanya butuh bimbingan. Mendidik anak ibadah yang paling panjang. Tidak cukup 10 tahun, 20 tahun ayah bunda. Makanya pertanggungjawabannya juga besar di akhirat kelak. Salat zuhur 15 menit selesai, Pak. Salat asar 15 menit selesai. Salat subuh 10 menit selesai. Mendidik anak tidak pernah selesai. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu pun belum selesai juga. Sudah selama itu. Maka pertanggungjawaban besar di hadapan Allah. Maka perdengarkan yang baik-baik. Setel murotal di rumah. Walaupun orang tuanya tidak bisa baca Quran, nggak apa-apa ya bunda. Artinya apa? Jangan sampai anak kita juga nggak bisa baca Quran. Ada kisah nyata. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa tahunnya, di Hafiz Cilik ada seorang putri kecil, anak perempuan masih kecil, dapat juara. Kemudian dipanggil orang tuanya. Yang naik ke panggung itu seorang ayah yang penuh tato tangannya. Mantan penjahat, mantan bandit. Sampai di panggung dipeluk anaknya, bercucuran air matanya. Dan ayahnya ini tidak tahu huruf hijaiyah, nggak ngerti mana alif dan mana ba. Tapi kenapa Allah berikan anak yang hafiz Quran, seorang putri yang masih kecil hafal Quran? Jawabannya ada di Quran, ayah bunda rahmati Allah. Walladzina hajaru fi sabilillah. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari masa lalu yang hitam ke masa lalu yang putih. Ayahnya ini mantan penjahat, tapi dalam hatinya dia sudah ingin hijrah, dia ingin berubah. Ketika melihat anaknya dia menangis. Kemudian ayahnya ini benar-benar berusaha, padahal belum sempat belajar banyak, belum sempat beramal banyak. Summa kutilu. Kemudian kalaupun dia terbunuh, au matu, kemudian meninggal dunia, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah berikan rezeki yang terbaik, kata Allah. Jadi orang yang berhijrah, sekalipun belum banyak ilmunya, Allah sudah berikan rezeki yang terbaik untuknya. Apa rezeki yang terbaik? Allah berikan anak yang soleha dan hafal Quran di usia yang masih kecil. Itu kenapa pentingnya menghijrahkan diri semakin baik, apalagi dalam perkara menjadi ketauladanan bagi anak-anak kita. Itu yang pertama ya bunda. Kalau suami istri kemudian bertengkar, usahakan tidak sedang dilihat oleh anak kita. Memang ini sulit, Pak. Kalau udah marah bagaimana lagi Ustaz? Ini rasa-rasa mau diluapkan, tapi ada anak kita yang masih kecil melihat. Maka tahan ayah bunda. Bilang sama suaminya, Pak, sebenarnya ingin marah, tapi karena ada anak kita, ditunda nanti sore. Marahnya ditunda. Ya. Tapi benar, efeknya luar biasa. Apa yang terekam pada anak yang didengarkan? Ternyata ayah orangnya jahat. Ternyata ayah orangnya kasar. Ternyata bunda orangnya jahat. Karena terekam, terdengar dia marah-marah, bertengkar dengan suami atau istrinya. Ini penting ayah bunda rahmati Allah. Kemudian yang kedua, wa absaruhum, penglihatan. Maka berikan penglihatan yang baik-baik untuk anak. Kalau ayah bunda pakai televisi, ya, kalau kami memang nggak pakai, dari awal nikah sampai sekarang nggak sanggup-sanggup beli televisi ya bunda. Makanya kami nggak pakai dari dulu. Nah ini hati-hati, kalau kita pakai televisi, pastikan acara terkondisikan dengan baik. Karena ketika anak nyetel, kemudian anak klik remote, muncul nanti film-film yang tidak baik. Mohon maaf, pelajar-pelajar yang pakai rok pendek, pelajar-pelajar yang tawuran, yang dilihat anak itu, oh ternyata keren. Ya, geng motor keren. Nanti balap-balapan liar keren. Oh ternyata pacaran itu juga keren ya. Karena dilihat di televisi, sinetron, pakai rok nggak karuan, pergaulan nggak karuan. Setiap saat itu yang dilihat anak, maka dia akan terekam ke dalam hatinya. Oh keren ya, punya geng motor keren. Makanya banyak sekarang, mohon maaf,
anak kelas 3 SD, dia sudah berani mengancam orang tuanya, kalau tidak dibelikan HP, saya nggak mau sekolah, Bunda. Masih SMP udah berani ngancem, kalau tidak dibelikan sepeda motor, saya nggak mau sekolah, ayah. Ngancem, Pak. SMP udah ngancem orang tuanya. Macam-macam. Karena itu salah satunya adalah belum terkondisikan yang sering dilihat, apalagi di HP-nya. Ya, game online, judi online, ya, game yang perang-perangan yang saling membunuh. Itu ternyata efeknya bukan sederhana bagi anak. Makanya kontrol, Bunda. Orang tua di zaman milenial kerja kerasnya luar biasa. Bukan hanya ngontrol anak, tapi juga ngontrol HP-nya. Maka ayah bunda, kalau anak masih SD, usahakan, ini saran, haknya di ayah bunda, cukup dipinjamin, jangan dibeliin. Jadi kalau anak kita masih SD, ya memang kepepetnya megang HP, pengen nonton, cukup dipinjemin, jangan dibeliin. Apalagi diisi paket, kemudian dibebaskan oleh orang tuanya. Luar biasa efeknya yang dilihat. Apalagi kalau orang tuanya tidak bisa mengontrol apa yang dilihatnya. Bahkan anak sekarang lebih hebat dari orang tuanya. Orang tuanya bingung, dikunci videonya, nggak bisa buka. Ya udah bingung orang tuanya. Nah seperti itu ya, benar mata Allah. Ujian kita besar. Ya. Anak saya masih kecil-kecil. Mungkin anak ayah bunda juga masih banyak yang kecil. PR kita sama. Ya, makanya, masya Allah, salah satu tujuan kita membuat wasilah dengan rumah Quran itu salah satunya ingin membantu sedikit sumbangsih tentang generasi. Akhirnya ayah bunda rahmati Allah, mohon maaf, kita jalankan kota infak tadi, mohon maaf. Beberapa waktu yang lalu banyak wali santri termasuk jamaah saya ada yang nanya, Ustadz, kenapa nggak bikin pondok pesantren? Kemudian saya jawab belum. Sampai ada yang ke rumah beberapa orang, Ustadz, ini anak saya kelas 6. Nanti saya titip ya sama Ustadz. Pokoknya saya titip sama Ustadz. Saya bingung ya bunda. Titip mau ditempatin di mana? Ini nanti saya bingung. Akhirnya saya diskusi dengan teman-teman. Maka hasil dari itu minta petunjuk. Bismillah. Insya Allah tahun depan 2025 kita buka pondok pesantren tapi non formal. Apa contoh non formal? Sekolahnya di mana-mana, tapi pulangnya ke pondok kami dan kami didik, kami asuh di pondok itu. Nah, jadi sekolahnya bisa di mana-mana, bisa di SMP Sikabau, bisa di SMP Lawai, bisa di SMP IT, bisa di SMP mana. Ya, dan kita batasi yang bisa mondok di tempat kami karena ini pondok non formal itu mulai dari kelas 5 SD. Kemarin sampai ada orang pulau, kami titipin Ustadz. Ya, jadi sekolahnya bisa di SD Tebing, Sikabau, Kampung Baru, bisa di situ, tapi pulangnya ke pondok kami. Kami yang fasilitasi untuk antar jemput, kami bimbing, kemudian kami arahkan. Karena ada santri-santri yang condong dia bisa menjadi dai yang maksimal. Maka kami akan upgrade, baik tentang akidah, kemudian tentang Qur'annya, kemudian cara dia berdakwah. Mungkin ada yang dia feel-nya itu jadi dai, dia ceramah dan sebagainya. Itu akan kita dorong ya bunda rahmati Allah. Insya Allah mohon doa ya bunda, tahun depan kita buka, insya Allah 5 orang, 7 orang kita akan bimbing, kita akan asuh. Dan informasi ya bunda rahmati Allah, untuk anak yatim, ayah bunda yang punya tetangga, untuk anak yatim silahkan antar, nanti kita diskusikan, dan seluruh fasilitas kami yang menanggung semuanya. Biaya sekolah, kemudian antar jemput, termasuk pakaiannya, itu insya Allah kami yang menanggung. Tapi khusus anak yatim. Untuk anak yang masih orang tuanya mampu, maka jadikan sebagai jihad harta. Maka berapa kemampuan untuk membantu, mungkin makannya,
di pondok dan sebagainya. Ya, ini untuk informasi ya Bunda. Insya Allah di Januari kita buka pendaftaran, kemudian awal tahun ajaran kita sudah mulai jalan program, ya. Dan tempatnya ada dua opsi. Kita sedang proses, insya Allah mudah-mudahan mohon doanya kita bisa membangun tahun ini. Kalaupun belum terkejar, kita meminjam rumah yang tidak jauh dari rumah saya. Itu makanya kenapa kita milih tidak jauh dari sini, supaya kami ngontrolnya enak, ngontrolnya dekat, bimbingnya dekat, kami ngasih dekat. Dan bahkan nanti ketika saya kegiatan dakwah, maka santri ini bisa saya bawa 1 atau 2 orang yang memang potensinya untuk menjadi dai. Langsung kita praktek, kita kerjasama dengan masjid-masjid, langsung nanti praktek untuk menjadi dai sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak pondok nanti insya Allah. Maka izin ayah bunda, salah satu tujuan infak kami gilirkan tadi, salah satunya adalah untuk membantu proses persiapan pondok pesantren Tahfizul Quran As-Sifa Darmasraya yang insya Allah tahun depan akan berjalan programnya. Yang ketiga, perasaan. Nah, ternyata menurut para ahli psikologi, pengaruh dari rasa ini luar biasa. Sama dengan kita nih ayah bunda, mohon maaf, kita yang sudah berumur ini, ketika kita sholat, pandangan mata ke tempat sujud, ini fikih. Makanya kalau kita sholat pun melihat ke depan nggak batal, ngelirik ke samping nggak batal, cuman ganggu kefokusan dalam sholat. Itu fikih. Ngangkat tangan ini fikih. Makanya Imam Malik kalau sholat Allahu Akbar, nggak bersedekap. Imam Malik langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i sejajar daun telinga. Kemudian basmalahnya jahar. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dia agak ke atas. Kemudian basmalahnya sir. Itu fikih ayah bunda. Jasad menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau kita tembak lurus, maka lurusnya kiblat ini Ka'bah. Itu juga fikih. Buktinya apa? Kalau kita sholat di kendaraan, kadang-kadang kita menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, karena mengikuti kendaraan kemanapun arah. Tapi ada satu yang tidak boleh berubah, menghadapnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nggak boleh berubah ayah bunda. Maka yang paling penting pada anak yang harus kita isi itu bukan dompet anak, tapi hati anak. Kenapa? Karena ketika anak akidahnya sudah baik, kemanapun ayah bunda letakkan, kemanapun ayah bunda kirim, ketika dalam hati anak sudah baik, maka mereka akan yakin dan sadar, ya Allah, Engkau melihatku ya Allah, ya Rabb, hamba nggak mau mengecewakan orang tuaku ya Allah. Tapi secanggih apapun kita berikan HP, sekuat apapun sistem yang kita buat, kemudian kita kirim anak kita jauh ke Pulau Jawa sana, kemudian orang tuanya nelpon, sedang ngapain nak? Ini sedang belajar kelompok bunda, ternyata sedang bermaksiat dengan pacarnya di tepi pantai. Sedang ngapain nak? Ini sedang di masjid ayah bunda, ternyata dia sedang duduk di diskotik sambil minum khamar dengan teman-temannya. Apakah orang tuanya tahu? Orang tuanya nggak tahu karena jaraknya jauh di sana. Tapi insya Allah kalau hatinya sudah duduk, akidahnya sudah baik, dimanapun anak berada, mereka akan selalu ingat, ini akan menyakiti hati orang tuaku, ini akan membuat kecewa orang tuaku, ini akan membuat sedih orang tuaku. Maka anak akan berhati-hati menjaga sikapnya, ini baik, ini enggak baik, ya. Kemudian berusaha untuk menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Makanya perlu perasaan ayah bunda. Maka terus sampaikan, nak, masya Allah nak, ya, ini hadiah dari bunda, ini hadiah dari ayah nak. Tapi nak, ada hadiah yang lebih besar dari ini, yaitu Allah yang ngasih. Kapan Allah kasih? Nanti di akhirat Allah kasih. Ini coklat yang bunda kasih kecil, tapi nanti Allah kasih coklat yang lebih besar dari ini.
Tanamkan terus akidah ayah bunda. Anak kita setoran, oh bunda mana hadiahnya? Kan udah tasmi bunda. Anak minta, bunda kasih hadiahnya. Oh iya, ini hadiah dari bunda. Nah, ini baru dari bunda nak. Tapi ada hadiah yang lebih besar dari ini, yaitu Allah yang ngasih. Itu nanamin akidah gitu bunda. Jadi sama anak nggak usah keluar ayat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, innalladzina qalu rabbuna Allah. Anak bingung, apa ini bunda ini? Ayat apa ini? Tapi makna dari ayat itu kita suntikkan dengan bahasa yang ringan. Ya. Bahasa yang ringan. Bunda temanin ke WC, takut bunda. Loh, WC sendiri kok takut? Kan ada Allah yang menemani. Itu nanamin akidah gitu bunda. Jadi nggak usah anak takut langsung keluar ayat. Ya, oh kalau takut akidahnya nggak bener ya, nanti di neraka nanti. Oh anak kecil kok ngomongin neraka. Itu contohnya ibu rahmatullah. Bahasanya ringan saja. Bahasanya ringan. Ya. Kenapa kita harus infak nah? Anak kecil kasih uang, latih. Oh masukin kotak infak nah. Masukin nah, kotak infak ini Allah melihat. Jadi pas kita masukin Allah melihat. Allah kasih kita pahala. Pahala itu apa bunda? Pahala itu balasan dari Allah. Dia nggak nampak tapi ada. Nah, itu bahasanya bunda rahmatullah. Dia. Nah ini bahasa-bahasa ringan untuk menanamkan akidah kepada anak masuk ke dalam hatinya. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada mudghah, ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau baik bagian itu maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak bagian itu maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya qalbu, dan itu adalah hati kata Nabi. Maka yuk kita berikan ke hati anak. Kalau terapinya gini ya benar rahmat Allah. Anak kami keras Ustaz, hatinya keras, ngomongnya sama orang tua kadang-kadang juga sudah bentak, keras. Maka ayah bunda sering pegang dada anak, jantungnya pegang, kemudian bacakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Bacain ke dada anak, dilus-lus bu. Itu kalau istiqomah 21 hari, insya Allah hatinya menjadi lembut. Ya. Maka ini ikhtiarnya, terapinya ya bunda rahmati Allah. Yang keempat, panutan. Jadi orang tua harus jadi panutan terbaik. Orang tua itu pertama yang dicontoh oleh anak. Orang tua itu pertama yang dilihat oleh anak. Makanya kalau bunda sholat, maka sandingkan anak kita di samping. Paling tidak anak tahu, oh ini ruku ya. Oh bunda sujud ya. Ya. Oh ini yang namanya sujud. Ini yang namanya ruku ya. Anak melihat. Tapi bagaimana mungkin, mohon maaf, anak akan mengerti tentang sholat, sementara di rumah anak nggak pernah melihat orang tuanya ruku dan sujud. Maka sandingkan dia di samping kita. Anak main-main nggak masalah, yang penting anak lihat, oh bunda sedang sholat. Nah ini panutan ya bunda rahmati Allah. Dan seorang ayah itu punya tugas penting dalam keluarga. Sampai Allah sebutkan ar-rijal, laki-laki yang sudah menikah, qawam, dia pemimpin, alan nisa, bagi perempuan, istri dan anak-anaknya. Maka ayah pertama di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah itu seorang suami. Maka mohon maaf bunda, belum bisa tenang seorang ibu ketika melihat suaminya belum sholat 5 waktu. Belum bisa tenang seorang istri ketika melihat seorang suami 5 waktunya bolong. Itu belum tenang. Apa yang membuat kita tenang sementara suami belum sholat? Maka dari itu doakan sebanyak-banyaknya. Maka kalau doa ayah bunda, yang penting-penting minta ampunan kepada kita orang tua, minta hidayah untuk suami yang belum sholat, minta hidayah untuk anak, minta rahmat, ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang halal dan baik. Baru setelah habis, nah itu kalau mau minta duniawi boleh, baru boleh. Dulu ada jamaah umroh saya bunda, itu saya tegur,
Waktu di depan Ka'bah, baru nyampe di depan Ka'bah, saking senangnya langsung berdoa, ya Allah minta mobil ya Allah. Langsung saya tegur, maaf Bu, maaf, bukan berarti nggak boleh minta mobil, boleh, tapi jangan diletakin yang pertama. Ini baru ngangkat tangan langsung minta mobil ya Allah. Makanya adab doa penting, karena kita sadar diri kita banyak dosa, maka adab dalam doa pertama belum yang lain dulu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ini yang pertama penting dulu ayah bunda. Setelah untuk kita apa? Wali walidayya, dan kedua orang tuaku ya Allah. Siapa yang paling berharga melebihi orang tua kita? Siapa yang paling kita hormati melebihi orang tua kita? Orang tua kita ayah bunda, yang melahirkan kita juga. Kita punya anak, tapi kita juga punya orang tua. Hari ini kita punya anak 3, 5, 7, tapi kita juga punya orang tua, walaupun yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tapi kita juga sebagai anak, karena kita juga punya orang tua. Makanya saya kalau pulang ke kampung tuh ya bunda, saya peluk, ibu saya peluk, ayah saya peluk, ya Allah ya Rabb. Saya sampai mikir, orang tua bisa mendidik saya sampai sekarang ini, dan saya belum tentu sanggup mendidik anak-anak saya bisa seperti saya. Ya, makanya hebat orang tua kita ya bunda. Makanya kalau saya menatap wajah ibu nih, ibu hebat, bisa mendidik saya sampai di titik sekarang ini. Tapi saya belum tentu bisa mendidik anak saya bisa seperti saya. Yang ada ya nangis. Ya, maka beberapa kali dulu ketika mau ujian semester, ketika saya kuliah di UNAN, beberapa kali mau ujian, udah sampai kampus, ada kabar ibu sakit. Itu ndak ada yang menghalangi saya itu ayah bunda. Ujian saya tinggal Pak, saya langsung putar balik ke masjid, karena saya tinggal di masjid, ngambil jaket, ngambil helm, saya langsung pulang ke Dharmasraya. Ujian nanti, saya pikir nanti. Dan itu beberapa kali ketika ujian ibu sakit, saya langsung pulang. Ternyata apa yang terjadi? Allah bukakan pintu kemudahan yang luar biasa. Ya. Dan itu sampai sekarang ya bunda rahmati Allah. Jam berapapun kalau sudah mendengar ibu sakit, maka saya langsung harus pulang ke rumah untuk bertemu dengan ibu dan ayah. Ibu saya masih ada, umurnya 57 tahun. Ayah saya juga masih, umurnya 57 tahun. Sama. Ya bunda rahmati Allah. Ya. Ternyata ya bunda, saya sekolah nggak pernah juara. Kalau nggak ranking 4, ranking 5, itu nggak pernah juara. Tapi saya hari ini meyakini, kenapa saya bisa berjalan mudah, Allah berikan kekuatan, salah satu ridho Allah yang menyertainya, ridho orang tua yang menyertai kita. Makanya bunda mohon maaf, kalau hari ini kita hebat, bukan kita yang hebat, doa orang tua yang kuat. Kalau hari ini kita kaya Pak, bukan karena ilmu kita, tapi karena doa orang tua kita yang mulia. Kalau hari ini jabatan kita tinggi, bukan karena titel kita yang banyak, tapi karena doa orang tua yang tidak berhenti di rumah. Maka jangan sepelekan orang tua ya bunda. Di saat kita sudah sukses, di saat kita sudah berhasil, maka jangan pernah sekali-kali melupakan orang tua kita. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdullah. Beliau ulama dari Jeddah di Mekah Al-Mukarramah. Apa cerita beliau? Ada orang tua punya anak 7. Banyak pun, 7 anaknya. Tapi di saat orang tuanya sudah uzur, butuh dirawat, butuh dikasihi, butuh disayangi, di saat itu sudah dibutuhkan, ke-7 anaknya nggak ada yang mau merawat orang tuanya. Saya langsung ya Allah ya Rabb. Apa kata anak yang pertama? Oh, bisnis saya di mana-mana, sering keluar daerah sana sini, sehingga tidak ada waktu untuk ngurusin ayah dan bundanya. Oh, saya kerja sibuk, berangkat pagi, pulang pagi, sehingga nggak ada waktu untuk orang tuanya. Alasan lagi. Anak yang ketiga, rumah saya penuh, banyak barang-barang, nggak ada tempat untuk orang tuanya. Akhirnya nggak jadi. Satu-satunya yang diharapkan anak yang ke-7 terakhir. Kata beliau, ternyata anak yang ke-7 juga tidak mau merawat orang tuanya. Akhirnya apa kesepakatannya? Ke-7 anaknya sepakat mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Bayangkan bunda, 2 orang tua
bisa mendidik anaknya sampai sukses 7 orang, tapi 7 anak belum tentu sanggup dia untuk merawat orang tuanya, ya Bunda. Makanya kalau bukan iman yang kita tanamkan, maka mohon maaf, nanti anak bawa mobil mewah tapi nggak mau bawa orang tuanya. Nanti anak punya rumah mewah tapi nggak mau memasukkan orang tuanya ke dalamnya. Kenapa? Karena jauh dari agama. Kalau agama sudah dekat ayah bunda, bahkan mohon maaf, kotoran orang tuanya pun dengan ikhlas dibersihkan ketika itu. Itu karena iman ayah bunda rahmati Allah. Maka dari itu ayah bunda, terus kita jadi panutan terbaik untuk anak kita. Ada kisah namanya Al-Faruq. Beliau sahabat Rasulullah SAW, meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil selama 30 tahun. Belum ada WhatsApp, belum ada video call, ya. Untuk apa ninggalin istrinya? Karena urusan dakwah atas perintah Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya ditinggali bekal. Kalau kita rupiahkan itu sampai 125 miliar rupiah. Jadi nggak akan kurang bu istrinya ditinggal. 125 dikali 30. Nah, berapa setahunnya itu? 20 miliar, baru 60. Ya. Maka per bulannya itu masih miliar nilainya. Ibu mau tinggalin istri sebentar, ditinggalin uang 1 bulannya 1 miliar. Kemarin kata jamaah di pulau, mau Ustadz. Mau Ustadz. Ini suami dakwah, urusan agama, ditinggalin bekal 1 miliar sebulan. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Al-Faruq ninggalin istrinya bukan sembarangan, ditinggalin bekal yang cukup. Maka ini untuk pelajaran, ketika kita ditinggalin suami, maka pastikan bekal untuk istrinya cukup. Kalau ditinggal 5 hari, kalau 1 hari habis 100, maka minimal harus ditinggal 500.000. Istri aman, perjalanan suami insya Allah ikut aman. Kalau istri di rumah setiap menit WA, bawang merah habis, ayah, cabai habis, ini gimana mau dakwah di luar sana? Bentar-bentar bawang merah, cabai, ikan asin, kompor gas, gasnya habis semuanya. Coba kalau itu bekal cukup, istri nyaman, suami juga tenang dalam perjalanan. Dan itu dialami oleh Al-Faruq, ditinggalkan istrinya bekal yang cukup. 30 tahun kemudian pulang Al-Faruq, melihat ada laki-laki dewasa di rumahnya. Beliau hampir marah, jangan-jangan istrinya nikah lagi. Ya. Ternyata Masya Allah bunda, laki-laki dewasa yang ada di rumahnya itu anaknya yang masih dalam rahim dulu ketika ditinggal oleh ayahnya. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya yang ditinggal sudah menjadi ulama besar. Makanya Masya Allah ayah bunda, ketika Al-Faruq pulang, agak heran, rumah kok nggak berubah, perhiasan istri kok nggak nambah-nambah, padahal ditinggalin bekal yang banyak. Maka ketika itu, singkat kisah, Al-Faruq pergi ke Masjid Nabawi. Dari dulu sampai sekarang, budaya di Masjid Nabawi itu ya bunda, setiap selesai sholat ada taklim, itu sampai sekarang terjaga. Makanya ada taklim-taklim itu, Pak. Ada membahas akidah, ada membahas Quran, ada membahas fikih, ada membahas adab. Itu kita tinggal milih mau ikut pengajian yang mana. Dari dulu sampai sekarang ada. Setelah sholat zuhur, Al-Faruq duduk mendengarkan taklim. Ternyata yang menyampaikan taklim itu adalah anaknya yang sudah menjadi ulama besar. Ketika pulang dari masjid, istrinya dipeluk, kemudian suaminya bilang, Al-Faruq bilang, wahai istriku, tidak perlu lagi engkau sampaikan kemana yang aku titipkan kepadamu. Baru istrinya jawab, apa kata istrinya? Wahai suamiku, uang yang engkau tinggalkan dahulu, semuanya aku gunakan untuk pendidikan anak kita, sehingga menjadi ulama yang besar. Jadi bukan nambah gelang, bukan nambah kalung, ya, bukan nambah cincin, tapi untuk pendidikan anaknya sehingga jadi ulama yang besar.
Maka kalau dalam ilmu parenting, anak harus mendapatkan sosok ayah. Tapi Al-Faruq pergi 30 tahun. Terus sosok siapa yang ditauladani? Ternyata ayah bunda mohon maaf. Ini ilmu parentingnya. Anak tidak harus ketemu fisik dengan ayah. Nggak harus. Ayahnya mau pergi 20 tahun silahkan. Yang penting aman. Nggak nikah lagi. Ya. Ayah mau ninggalin anak 5 hari nggak pulang silahkan. Tetapi sosok ayah harus selalu hadir pada hati anak. Siapa tugasnya? Ibu yang harus menceritakan tentang ayahnya kepada anak. Maka istrinya Al-Faruq setiap hari dia bilang, nak, ayahmu orang hebat, nak. Ayahmu berjuang, ayahmu orang yang taat. Sekarang ayahmu pergi bukan untuk main-main, tapi untuk berdakwah di jalan Allah. Apa yang terekam pada anak? Saya ingin jadi seperti ayah. Makanya yang negatif-negatif jangan disebut kepada anak, Bu. Tuh jali ayah ang tuh karajo mancing setiap hari. Itu tidak baik, Ibu. Walaupun suami ibu kerjanya mancing, tapi janganlah disampaikan ke anak. Lihat tuh ayahmu tuh. Karajon aja dalih tuh mancing saya karajo ndak mancing dari tiap hari, tapi ikan juga ndak. Jangan sampaikan yang negatif. Pokoknya sampaikan ayahmu hebat, nak, walaupun dalam hati ibu sebenarnya ndak. Tapi sampaikan yang baik. Karena itu masuk ke dalam hatinya. Maka panutan itu nggak harus ketemu fisik, tapi hadir ke dalam hatinya. Sampaikan. Ya, itu tugas ibu. Karena yang banyak di rumah adalah ibu. Ya memang fitrahnya gitu, Bu. Kalau ibu dapat penghasilan, itu nggak ada hak suami. Tapi penghasilan suami sebagian adalah hak ibu. Kan enak tuh, Bu. Jadi ibu nggak wajib cari nafkah. Kalau ibu dapat, itu bagian dari membantu keluarga. Tapi kalau suami nggak mau cari nafkah, dosa. Kalau istri nggak mau cari nafkah, nggak dosa. Memang bukan tugas istri mencari nafkah. Tapi jangan pulang dari sini berhenti kerja ya, Bu, ya. Nggak. Ini secara fikih saja. Tugas mencari nafkah yang wajib adalah suami. Kalau istri juga ikut, itu sifatnya membantu keluarga. Boleh, Bapak Ibu rahmatullah. Nah, ini panutan, ketauladanan. Maka kalau kita ingin, mohon maaf, anak kita mengenal jilbab, maka anak harus sering nampak ibunya pakai jilbab. Kalau ingin anaknya berpakaiannya tertutup, maka dia harus melihat ibunya berpakaian tertutup. Mohon maaf, kalau anak sering melihat ibunya pakai celana pendek, pakai rok pendek, anak melihat, oh keren bunda, bunda minta rok pendek bunda, nanti ujung-ujungnya anak yang minta. Maka apa yang dilihat itu menjadi karakternya, dan apa yang masuk ke dalam hatinya itu yang akan diikutinya. Terakhir, yang kelima, pengajian. Di TPH Asifa, program kita ya bunda, walaupun ini agak molor, program kita 6 bulan sekali parenting. Parenting 6 bulan sekali. Sekaligus menerima laporan belajar. Tapi mohon maaf ayah bunda, laporan hasil belajar itu jangan kemudian nanti kalau anak kita nanti nyampe rumah laporannya nilai sholat kok 75, ya, itu nilai KKM 75. Kok enggak 90, enggak 95, jangan dimarahin anak, tapi terus support dan kasih motivasi kepada anak. Ya. Nah ini ya bunda, memang kadang-kadang gini, pas ujian tuh bun, ya, kita lihatin anak, wudhu nah. Wudhunya luar biasa, bagus. Karena dilihatin satu-satu gitu. Wudhunya pelan-pelan Pak, gosoknya ini pelan-pelan gitu. Sempurna bener. Tapi ketika nggak diawasi kadang-kadang itu, ya selesai gitu Pak. Itu artinya apa? Bukan anak yang nggak bisa, tapi anak kadang belum mengerti tentang fadilah itu. Buktinya apa pun buktinya? Pas dilihatin pun sempurna wudhunya, basuh tangannya itu sampai sempurna Pak.
pelan-pelan gitu sambil ngelirik ustadznya tuh. Wah, ustadznya ngelihat, ngelirik gitu, sempurna. Basuh rambutnya yang biasanya cuma dicipratin gini, itu kalau pas dilihatin sempurna bun, mau ke belakang gitu, sempurna bener. Makanya saya berdoa, ya Allah, ini kalau tiap mau sholat anak-anak kayak gini wudhunya, berkah luar biasa. Makanya sering saya sampaikan, nak, antum sudah bisa wudhu, ya, maka jangan karena dilihatin ustadz ustazah antum sungguh-sungguh berwudhu. Karena kalau sholat wudhunya nggak sempurna, sholatnya nggak sah. Karena salah satu kunci dari diterimanya sholat dalam keadaan suci, itu yang kita tanamkan terus ya, Masya Allah. Ketika sholat pun ditungguin sama ustadznya di depan. Nah, sholat nak dilihatin ustadznya nggak berkedip, sholatnya Masya Allah pun, takbiratul ihramnya sempurna, Allahu Akbar, sungguh-sungguh senang kita melihatnya. Kalau nggak dilihatin, oh subhanallah dengar pun. Kalau dilihatin ditungguin, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, fasih luar biasa. Itu artinya apa? Anak bukan nggak bisa sholat, anak bisa, tapi belum tahu tentang fadilah sholat dengan sungguh-sungguh. Itu yang lama memang merawat, menanamkan ke hatinya. Mungkin juga di rumah, mohon maaf, ketika dilihat oleh ayahnya mungkin baik-baik, ketika nggak dilihat kok cepet kali wudhunya, gitu tadi. Basuh mukanya nggak sempurna, basuh tangan nggak sempurna. Ternyata, mohon maaf, yang paling lama mendidik anak itu bukan fikih. Kalau fikih itu sebentar, Bun. Kalau fikih itu cepat, fikih itu mudah. Tapi yang lama adalah bagaimana mendidik hatinya agar dia sungguh-sungguh dalam beribadah. Itu yang paling lama. Butuh pembiasaan, butuh lingkungan. Dia harus ada contoh setiap saat. Ternyata yang paling lama ngurusin hatinya, bukan ngurusin fisiknya. Itu yang terjadi. Maka doakan kami ayah bunda, mudah-mudahan TPQ Ashifa ini menjadi wasilah untuk anak-anak kita bertumbuh pelan-pelan, kemudian memahami dan mengerti tentang syariat agama. Maka targetan kita pertama tentu Al-Qur'annya baik, baik bacaan kemudian hafalan. Yang kedua fikih. Fikih itu kita targetkan, memang nggak semua, belum semua ya bunda. Wudhu, sholat, zikir, doa, itu yang kita tanamkan sekarang. Insya Allah program kita khusus yang kelas 5 dan kelas 6 serta SMP, setelah ini kita akan buat program penyelenggaraan jenazah. Karena ini udah penting, kalau kelas 6 SMP juga harus perlu tahu. Kalau anak TK ya nggak usah dulu nyelenggarain jenazah, nanti nampak mayat malah dicubit nanti. Mayatnya lucu ya. Lucu. Nah, kelas 6 penting. Itu program tambahan kita. Ayah bunda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian sakofah. Sakofah Islamiyah. Itu pemahaman. Yang kita berikan itu satu, rukun Islam dengan pemahaman, rukun iman, kemudian 10 malaikat, 25 nabi dan rasul, bulan-bulan hijriah. Nah, kita tanamkan bun, karena mohon maaf, banyak muslim saat ini yang tidak hafal bulan hijriah. Ya. Nah itu makanya kita tanamkan ke anak 12 bulan hijriah itu hafal. Maka ada penilaian sakofah Islamiyah. Nah itu komponen nilainya. Nah itu banyak yang 100 tuh nilainya. Ya. Ngafal mudah. Ya. Tapi yang nanamkan tadi itu yang berat. Gimana setiap saatnya tanpa dilihat sekalipun ibadahnya baik, sholatnya baik, zikirnya baik. Nah maka ya bunda, kenapa kita mewanti-wanti sebenarnya sholat asarnya di markas? Apa tujuannya? Karena setiap selesai sholat kita selalu berzikir sama-sama, keras-keras zikirnya, dan itu masya Allah akan membuat lama-kelamaan anak ini akan hafal sendiri zikir dan doa sehabis sholat. Nah, itu makanya diusahakan bun, kecuali yang benar-benar memang tidak bisa, tapi usahakan selagi bisa untuk sholat asar di markas.
Kemudian ada juga ayah bunda rahmati Allah, penilaian kita tentang adab. Gimana pun adab ini yang paling lama prosesnya. Ketika disampaikan anak-anak tahu, nak masuk ruangan mengucapkan salam nak. Pas ingat salam, ya pas lupa nggak salam. Itu yang nanamin itu. Kemudian ketika berjalan di depan guru dan orang yang lebih tua, orang tuanya, maka jalannya itu salah satu bentuk takzim kepada orang yang lebih tua, itu menunduk gini. Nah, itu adab yang luar biasa kalau anak memahami tentang itu. Nah, yang lama ternyata itu. Kalau ngajarin sholat, insya Allah nggak lama. Ngajarin wudhu nggak lama. Ngajarin zikir, doa juga nggak lama. Tapi yang butuh proses lama agar itu tertanam ke dalam hatinya. Maka di rumah mohon bantu, jangan sampai lagi anak melihat orang tuanya minum pakai tangan kiri. Jangan sampai lagi anak melihat ibunya minum sambil jalan. Di rumah jangan melihat lagi anak melihat orang tuanya makan pakai tangan kiri. Kecuali itu bawaan dari lahir yang nggak bisa dirubah. Karena apa ya bunda rahmati Allah? Kolaborasi ini insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal kepada anak-anak kita, ya. Maka masya Allah anak kita yang membaca tasmi, ya, Najwa Ramadhani tadi, beliau sekolah di SD Negeri Siguntur. Karena semangat masya Allah, alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan 2 juz hafalan dan sekarang sedang berusaha untuk 3 juz hafalannya. Artinya apa ya bunda rahmati Allah? Menyuntik motivasi ini yang tugas kita. Karena relatif anak-anak sebenarnya ketika motivasinya muncul semangat, kadang-kadang letih, dan kita nggak pungkiri ayah bunda, saya sendiri kadang-kadang nangis melihat anak ini, wajahnya masih sayu, letih gitu pun, baru pulang sekolah masih pakai seragam, kemudian ke rumah Quran itu, Assalamualaikum Ustaz, jalannya udah kayak gini pun, saya aja lihatnya, ya Allah nak, ini mudah-mudahan jadi asbab surga bagi keluarga antum nak. Saya kadang-kadang kasihan ya benar rahmati Allah, wajahnya masih ya Allah masih penuh keringat, kemudian sayu, ya badannya lemas, capek antum nak, capek Ustaz, ya udah ya istirahat dulu. Tapi yakinlah nak, capeknya antum hari ini insya Allah akan membuat manis di kemudian hari. Ya makanya anak-anak kita yang mudah-mudahan tetap semangat ya bunda rahmati Allah. Maka ya bunda, jangan hanya di 6 bulan sekali ini pengajiannya. Kita ikut di rumah kita, di daerah kita, di kampung kita masing-masing, dan minimal kita juga dengerin di YouTube, dan rekomendasi kalau mau mendengarkan tentang parenting itu saya sarankan mendengarkan Ustadz Bendri Jaizur Rahman LC. Beliau aktif di pendidikan anak di Jakarta, aslinya orang Pariaman, makanya panggilannya Ajo Bendri. Ternyata orang Pariaman yang kiprahnya masya Allah fokus tentang pendidikan anak di Jakarta. Ya, maka ya benar rahmati Allah, banyak di YouTube Ustadz Bedri Jaizur Rahman, dan keilmuannya masya Allah semua bersumber dari Quran, hadis, dan pengalaman beliau. Bagaimana beliau mengurus anak jalanan itu yang antingnya di mana-mana, yang pakai tato beliau urus. Bahkan sudah ada yang jadi ustadz. Dulunya anak jalanan nggak ngerti apa-apa, kemudian dibimbing terus dengan kesabaran beliau. Ternyata sudah menjadi orang yang luar biasa. Makanya beliau fokus di Jakarta untuk itu sekarang. Masya Allah. Ya bunda rahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat.